Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Markas Tim Delta. Di mana ketiganya? Boy yang baru memasuki ruangan segera bertanya kepada Andreas tentang keberadaan Agam, Liam, dan Alex. Mereka semua ada di ruang interogasi, Tuan. Good job. Boy menepuk bahu Andreas, lalu berjalan menuju ruang interogasi. Dan saat ini Boy bisa melihat dengan jelas ketiga orang yang sudah secara tidak langsung membuat statusnya yang available kini menjadi sold out. Berani sekali kalian kabur setelah membuat kesalahan yang fatal. Boy menatap tajam pada ketiganya. Maaf Tuan, kami tidak bermaksud untuk kabur, tapi kami... Alex bingung harus berkata apa. Aku tidak butuh kata maaf, karena maaf kalian tidak akan mengembalikan status tinggalku. Geram Boy dengan wajah yang penuh amarah. Kami bisa mengembalikan status tinggal Anda. Kami akan buat Tuan berpisah dengan istri Anda. Jawab Liam dengan wajah yang tegang dan juga ketakutan. Lia, jika aku bercerai dengannya, status aku bukan kembali single, tapi jadi seorang duda. Boy menghela nafasnya dengan kasar. Iya juga. Liam menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kalian ini, Boy menatap Alex dan juga Liam bergantian. Andreas, cepat bawa mereka ke ruang pembelajaran. Baik, Tuan. Andreas bersama anak buahnya yang lain segera berjalan mendekati Alex dan Liam. Tidak, Tuan, aku mohon, maafkan kesalahan kami yang telah gagal menjalankan misi, pinta Alex. Sementara Liam yang tidak tahu apa itu ruang pembelajaran lebih memilih untuk diam. Karena bagi Liam, di ruangan apapun tidak masalah asal jangan dibawa ke ruang penyiksaan. Andreas, tunggu apa lagi? Cepat bawa mereka masuk. Sentak Boy. Andreas pun dengan segera membawa Alex dan Liam untuk dimasukkan ke dalam ruang pembelajaran. Dud, kenapa kau diam saja? Cepat lakukan sesuatu agar Tuan B membatalkan hukumannya. Bujuk Alex pada asisten pribadi Tuan Boy Arbeto. Hei, kenapa kau terlihat ketakutan seperti itu? Kita ini hanya dimasukkan ke ruang pembelajaran, bukan ruang penyiksaan. Liam berjalan dengan santai tanpa rasa takut sedikit pun. Karena kau belum tahu ruang pembelajaran itu seperti apa. Geram Alex. Memangnya seperti apa? Liam menautkan kedua alisnya. Ruang pembelajaran itu lebih mengerikan daripada ruang penyiksaan, ucap Alex dengan wajah yang mulai tegang karena saat ini mereka sudah sampai di ruang pembelajaran. Benarkah? Liam menautkan kedua alisnya dengan wajah yang bingung dan mulai sedikit cemas karena tidak mungkin Alex berkata bohong kepadanya. Kau tidak percaya? Lihat saja nanti, sahut Alex dengan datar karena ia sudah pasrah menjalani hukumannya. Liam yang masih bingung menatap pintu di depannya yang mulai terbuka lebar dan kini Liam bisa melihat dengan jelas isi di dalamnya. What the hell? Liam tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan ia segera berteriak dan meminta jangan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Aku bilang juga apa? Alex menghela nafasnya dengan berat saat melihat Liam yang ketakutan. Sementara itu, di ruangan interogasi yang hanya tersisa Boy dan Agam tampak begitu sepi dan sunyi karena di antara keduanya tidak ada yang mulai pembicaraan. Boy tampak menatap tajam pada Agam, sedangkan yang ditatap tajam hanya diam saja tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Cepat katakan apa hukumannya, ucap Agam saat melihat Boy Arbeto hanya diam saja. Mana mungkin aku tega menghukummu? Boy tersenyum sinis sambil berjalan mendekati Agam. Kau adalah sepupu paling setia yang aku miliki, jadi mana mungkin aku memberikan hukuman padamu? B, kau tidak perlu berbasa-basi, cepat katakan apa hukumannya. Agam yang tahu betul sifat Boy Arbeto menyaksikan kalau pria itu akan melepaskannya tanpa sebuah hukuman. Baiklah kalau kau memaksa. Boy menarik satu sudut bibirnya. Berikan ponselmu. What? Untuk apa? Agam mulai sedikit cemas. Cepat berikan ponselmu. Aku akan menyitanya selama 2 jam. Tidak,
jangan hukum aku dengan cara seperti ini. Kau bisa melakukan apapun, tapi tidak dengan ponselku. Agam menatap tajam pada Boy Arbeto. Karena kau menolaknya, maka aku akan menyitanya menjadi 3 jam. What? Agam mulai terdesak dengan keadaan. Di satu sisi, ia tidak mau menyerahkan ponsel miliknya yang sudah seperti belahan jiwanya. Namun di satu sisinya yang lain, Agam harus melakukannya sebagai hukuman karena gagal menjalankan tugas. Cepat berikan atau aku akan menambah waktu hukumannya menjadi 1 hari. Dan oke. Agam segera menyerahkan ponselnya pada Boy dengan berat hati karena ia tidak punya pilihan lain daripada sepupu gilanya itu menambah masa hukumannya. Agam sendiri bukannya tidak bisa melawan Boy Arbeto, tapi Agam menyadari ia salah karena telah gagal menjalankan misi emergency wedding dan juga karena Agam sangat menghormati Boy Arbeto sebagai seorang pemimpin tim Delta sekaligus sepupunya. Good. Boy menatap ponsel milik Agam dengan menggelengkan kepalanya. Ia tidak habis pikir dengan sepupunya yang sangat tergila-gila dengan ponsel. Jika Boy tidak bisa jauh dari wanita, maka Agam tidak bisa jauh dari benda yang bernama ponsel. Tolong jaga ponselku dengan baik-baik, pinta Agam dengan wajah yang cemas. Dasar aneh, gumam Boy. Tunggu Bi. Apalagi? Boy menatap jengah pada sepupunya. Bukankah kegagalan misi emergency wedding bukan 100% kesalahan kami? Agam mulai menunjukkan taringnya. Apa maksudmu? Tanya Boy dengan wajah yang tidak suka. Kau lupa, kau sendiri yang membawa wanita itu ke rumah sakit. Itu artinya kami sudah menjalankan tugas kami dengan baik. Tapi justru kaulah yang sudah merusak misi itu sendiri. Agam tersenyum dengan raut wajah mencemooh. Tidak bisa begitu, aku membawanya karena tidak tahu wanita itu adalah calon istriku. Kalau aku tahu, mana mungkin aku mengajaknya ke rumah sakit. Boy mencoba untuk mengelak. Apapun alasannya, bagiku kau tetap salah. Ucap Agam tak mau kalah. Aku salah atau tidak itu tidak penting. Kau lupa peraturan nomor 3 yang ada di dalam tim Delta. Boy tersenyum dengan sangat lebar. Sial, aku lupa. Agam mengepalkan kedua tangannya. Coba katakan apa isi poin ketiga? Boy memutar-mutar ponsel milik Agam. Jika pemimpin melakukan kesalahan, maka akan kembali ke poin pertama, yaitu pemimpin selalu benar dan tidak pernah salah. Kau harus ingat itu baik-baik. Boy menepuk bahu sepupunya, lalu berjalan keluar dari markas, meninggalkan Agam yang tengah menatap nanar pada ponselnya yang dibawa pergi oleh Boy. Sementara itu di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan elit di Jakarta, tampak seorang gadis cantik tengah duduk di ruang tengah sambil menikmati siaran televisi yang sedang ditontonnya. Binah? Ya non, Binah berjalan tergesa-gesa dari ruang makan menuju ruang tengah. Bi, ayah unta kok belum pulang? Tita menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Mungkin terjebak macet, Nona, jawab Binah. Terjebak macet, tapi kenapa lama sekali? Tita mulai cemas karena sudah jam 7 malam ayahnya belum juga pulang. Tadi ia sempat menghubungi nomor ponsel ayahnya, namun seperti saat kemarin malam ponselnya masih tidak aktif. Non, boleh Bibi bertanya sesuatu? Binah yang sejak pagi merasa penasaran kenapa nonanya itu pulang ke rumah sudah tidak bisa lagi menahan rasa kepingin tahuannya. Apalagi sampai dengan saat ini suami non Tita belum juga menjemputnya. Bibi mau tanya apa? Tita menatap pada pelayannya yang berdiri dengan canggung. Ini non, non Tita belum jawab pertanyaan Bibi yang tadi pagi. Ucap Binah dengan gugup karena takut salah berucap. Pertanyaan yang mana, Bi? Tita mengerutkan keningnya dengan wajah yang bingung. Aduh, non Tita ini adalah wanita paket lengkap dengan semua kekurangannya. Sudah manja, tidak bisa apa-apa, lelet, polos, dan pelupa. Apalagi ya, gumam Binah dalam hati. Itu non, kenapa non Tita pulang ke rumah? Kenapa Tita pulang ke rumah? Memangnya Tita tidak boleh pulang ke rumah? Tita bertanya balik dengan wajah yang semakin bingung.
Bukan tidak boleh, tapi Non Tita sudah menikah dan seharusnya tinggal bersama suami Non. Terang Binah dengan sangat sabar. Oh iya, Tita lupa kalau sudah menikah dan punya suami, ujar Tita dengan wajah yang terkejut. Namun itu hanya sesaat, karena di detik berikutnya ia kembali asik menonton televisi. Sedangkan Binah hanya bisa menghela nafasnya saat melihat kelakuan nonanya itu. Sekarang suami Non ada di mana? Kenapa tidak datang menjemput? Tita tidak tahu dia ada di mana dan tidak mau tahu, sahut Tita dengan santai. Tapi Non tidak boleh seperti itu. Lebih baik sekarang telepon suami Non dan minta untuk dijemput. Saran Binah dengan sehalus mungkin. Ia merasa wajib memberikan nasihat pada nonanya karena Binah sudah menganggap Nona Tita seperti anak kandungnya sendiri. Tapi Bi, Tita tidak mau dijemput. Kenapa tidak mau? Binah mengerutkan keningnya. Tita tidak mau kembali ke apartemen itu lagi karena di sana sangat sepi. Dan yang membuat Tita takut di sana tidak ada orang yang menemani Tita tidur. Keluh Tita dengan wajah yang sendu. Loh, bukankah ada suami Non yang menemani? Binah semakin yakin kalau pernikahan yang dijalani oleh majikannya itu bermasalah. Dia itu justru mengusir Tita dari kamarnya. Apa? Suara seorang pria yang terdengar marah membuat Tita dan Binah terkejut. Ayah Unta. Tita berlari dan langsung memeluk ayahnya dengan sangat erat. Ia sangat rindu pada ayah Unta walau mereka baru satu malam tidak bertemu. Karena selama ini Tita tidak pernah berpisah dengan ayahnya. Bahkan saat ayahnya bekerja keluar kota, Tita pasti selalu ikut. Siapa yang mengusirmu? Tanya Bayu dengan nada suara yang tegas. Mengusirku? Tita tidak mengerti dengan pertanyaan ayahnya. Tita Anggara, tadi kau bilang pada Binah kau diusir dari kamar. Bayu menatap tajam pada putrinya. Oh, itu. Tita lalu menceritakan semuanya pada ayah Unta, menceritakan bagaimana perlakuan Boy Arbeto padanya. Dan Bayu yang mendengar semua cerita putrinya mulai mengepalkan kedua tangannya dengan sorot mata yang tajam.